Tekanan terhadap Teheran telah memasuki fase yang menentukan. Dan pada hari Rabu 15 April 2026, yang terlihat jelas adalah mundurnya garda revolusi Islam Iran. Menghadapi kekuatan gabungan, blokade laut oleh Amerika Serikat, dan ancaman eskalasi militer baru, Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan untuk mengakhiri perang dapat dilanjutkan di Pakistan dalam 2 hari ke depan. Dan PBB sendiri telah mengakui bahwa sangat mungkin negosiasi tersebut akan dimulai kembali. Setelah berminggu-minggu menantang, rezim Iran kembali ke meja perundingan karena telah terkena pada titik paling sensitifnya, yaitu laut, minyak, dan kemampuan untuk mempertahankan strukturnya tetap berdiri. Apa yang terjadi pada praktiknya sebenarnya mudah dipahami. Amerika Serikat mulai memblokir kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman. Menurut Reuters dan AP, tindakan ini sudah menghentikan perdagangan maritim Iran, membuat kapal-kapal kembali, dan sangat menekan ekonomi rezim tersebut. Perang yang dimulai pada 28 Februari setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, kini telah mencapai titik di mana tekanan ekonomi hampir sama beratnya dengan serangan bom. Inilah yang menjelaskan suasana baru yang penuh urgensi. Ini adalah pusat berita. Garda Revolusi Islam Iran telah menerima untuk kembali pada logika yang sebelumnya mereka tolak, yaitu bernegosiasi di bawah tekanan. Gencatan senjata sesar selama 2 minggu akan berakhir pada 21 April dan Trump sudah mengindikasikan bahwa dia lebih memilih kesepakatan cepat daripada putaran baru kehancuran. Di mana hal itu seharusnya terjadi? Di Islamabad, Pakistan, yang kembali menjadi pusat mediasi. Usulan Amerika berbicara tentang 20 tahun penangguhan aktivitas nuklir, sementara Teheran mengusulkan 3 hingga 5 tahun. Dan masih ada satu poin penting lagi. Kepala IAEA Rafael Grossi memperingatkan bahwa setiap kesepakatan tanpa pengawasan ketat hanya akan bersifat simbolis. Artinya, tidak cukup hanya mengumumkan perdamaian, harus dibuktikan bahwa rezim benar-benar mundur. Dampak dari perubahan ini sudah keluar dari ranah militer dan masuk ke ekonomi global. Reuters melaporkan bahwa harga minyak acuan kembali mendekati 90 hingga 96 dolar per barel setelah berita bahwa perdagangan maritim Iran telah dihentikan. AP juga menyoroti signifikansi strategis dari langkah ini karena mempengaruhi salah satu jalur paling sensitif di dunia, di sisi Israel. Pesan tersebut bahkan lebih tegas. Bagi Israel, gencatan senjata tidak menghapus tujuan strategis untuk membongkar ancaman Iran sampai ke akarnya. Pada bulan Juni 2025, Benjamin Netanyahu sudah mengatakan bahwa perubahan rezim bisa menjadi hasil dari serangan Israel. Sekarang, media internasional kembali mencatat bahwa Kepala Mossad, David Barnea, menegaskan bahwa misi ini hanya akan berakhir ketika rezim tersebut digantikan. Dengan kata lain, Trump berupaya untuk mencapai gencatan senjata, tetapi Israel memberi sinyal bahwa jeda militer tidak berarti berakhirnya tekanan politik. Rencana perubahan rezim tetap menjadi tujuan Israel, meskipun jalan menuju hal itu lebih panjang dan lebih sulit daripada yang dibayangkan banyak orang di awal perang. Dan mengapa hal ini sangat penting sekarang? Karena Israel tidak hanya menginginkan jeda. Israel ingin mencegah Teheran bertahan, bernapas, dan kembali lebih kuat. Amerika Serikat menginginkan kesepakatan yang menetralkan ancaman nuklir, rudal, dan pemerasan terhadap Selat Hormuz. Namun, permainan ini memiliki batas yang jelas. Reuters sendiri telah menunjukkan, bahkan pada bulan Maret, bahwa pejabat Israel sudah mengakui tidak ada kepastian jatuhnya pemerintahan Iran secara langsung, dan mereka tidak melihat tanda yang jelas. Tidak ada pemberontakan yang mampu menjatuhkannya hanya dengan serangan udara. Inilah yang menjelaskan strategi saat ini. Karena rezim tersebut tidak jatuh dengan sendirinya, tekanan harus berubah bentuk. Lebih sedikit harapan akan keruntuhan instan dan lebih banyak blokade. Negosiasi paksa dan penggerusan berkepanjangan. Jadi, gambaran situasinya saat ini seperti ini. Yang mundur sekarang adalah inti militer, yang sebelumnya menjanjikan konfrontasi total dan kini terpaksa harus berdialog. Yang sedang diperebutkan bukan hanya jeda tembakan, tetapi juga masa depan rezim Iran. Kapan hal ini terjadi? Pada saat yang paling kritis sejak awal perang, dengan gencatan senjata yang hampir berakhir. Bagaimana? Dengan kapal-kapal yang ditahan, perdagangan yang tercekik, minyak di bawah tekanan, dan diplomasi bersenjata. Dan mengapa? Karena Garda Revolusi Islam Iran menyadari bahwa mempertahankan perang yang panjang di bawah blokade menjadi terlalu mahal. Sementara Israel telah memperjelas bahwa mereka tidak akan begitu saja kembali ke titik sebelumnya.
Iran mencoba untuk beradaptasi, mengubah laut menjadi alat intimidasi, tetapi mereka menemukan hambatan yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Dengan menantang Angkatan Laut Amerika Serikat, Teheran memasuki permainan di mana setiap kesalahan harganya sangat mahal. Kapal-kapal mundur, perdagangan maritim menjadi tercekik, jam gencatan senjata terus berdetak. Dan negosiasi kembali menjadi pusat perhatian karena rezim Iran menyadari bahwa melanjutkan jalur ini bisa berarti lebih banyak penggerusan, lebih banyak isolasi, dan lebih sedikit kendali atas krisis itu sendiri. Ini bukan penyerahan yang ditandatangani di atas kertas. Namun di bidang strategis sudah mulai terlihat awal dari penyerahan paksa. Apa? Program